Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh ila yaumil qiyamah. Jawabannya belum selesai. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu kepala sekolah MTS NW Nusantia yang kami hormati, Ibu kepala SBI NW Nusantia yang kami hormati, Ibu, Bapak, Guru, rekan-rekan semuanya yang berbahagia, dan anak-anakku semua yang ibu cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan tiap hari beribu syukur, beribu syukur. Selalu dan selalu kita panjatkan, karena dengan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah kita masih dapat beraktivitas sampai pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan yang kedua kalinya, mari kita sempatkan diri kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang alhamdulillah terang benderang lurus berkat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kutip sedikit hadis yang menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, hendak juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dua-duanya, yaitu dunia dan akhirat, juga dengan ilmu. Dan alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melaksanakan yang namanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap umat Islam, supaya kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti yang kata hadis yang tadi, kita bahagia apabila kita akan memiliki ilmu. Kita bahagia di dunia apabila kita memiliki ilmu. Kita tidak akan bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil apabila kita tidak memiliki ilmu. Orang tidak akan jadi apa-apa apabila dia tidak memiliki ilmu. Karena itu, anak-anakku, mari sekali lagi, mari kita dengan rajin-rajinnya menuntut ilmu. Mumpung ini adalah kesempatan untuk kita, kesempatan untuk kalian untuk menuntut ilmu. Yang namanya orang menuntut ilmu itu mencari ilmu yang belum diketahui supaya dia bisa menjadi orang yang mengetahui. Bukan kita diserahkan oleh orang tua kita ke sini bukan untuk hanya sekedar bermain-main, tapi kita diserahkan oleh orang tua kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Orang bisa masuk surga juga dengan ilmu. Seperti hadis tadi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang gak akan bisa masuk surga tanpa ilmu. Karena apa? Dia tidak akan bisa membedakan mana jalan menuju surga dan mana jalan yang menuju neraka. Kita tidak akan bisa membedakan bagaimana cara kita, bagaimana tata cara kita, mulai dari
bagaimana cara menghilangkan hadasnya, bagaimana cara berwudunya, bagaimana cara sholatnya, tidak akan bisa kita ketahui tanpa ilmu pengetahuan. Karena itu anak-anakku sekalian, perhatikan apa yang kalian dengar, apa yang kalian terima dari Bapak Ibu guru. Apabila kita sudah mendengarkan, apabila kita sudah mengetahui, silahkan diamalkan. Itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang bisa kita bawa mati. Bukan hanya sekedar kita sebagai pendidik, apabila kita mengetahui ilmu, kita ajarkan kepada orang lain, itu yang namanya ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar itu, tapi yang namanya ilmu yang bermanfaat itu adalah apabila kita sudah mengetahui ilmu itu, kita harus amalkan. Itulah salah satu ciri-ciri daripada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa kita bawa mati. Man aradahu ma fa'alaihi bil ilmi. Kita bisa bahagia dunia dan akhirat juga dengan ilmu pengetahuan. Dek nara dengan jari ngangkat kita jari apa-apa tanpa kita bersekolah, tanpa kita mempunyai ilmu. Dek nara dengan minta kita jari Pak Kadus, jari Pak RT, jari Pak DPD, semuanya tanpa dek telah bersekolah. Karena itu ibu harapkan dendek pada mikirang merari dulu dek si bele-bele. Dendek pada mikirang merari dulu. Mari sekolah tuntut ilmu. Bagaimana cara orang merari, beru tekanggo merari. Dek nara ilmu dari istri yang solehah, dari ibu yang baik, dek tekanggo merari. Karena itu, nah bagus dulu ilmu kita. Bagaimana tata cara sebagai istri yang baik, bagaimana tata cara ibu yang baik, baru tekanggo merari. Karena apa? Yang namanya seorang perempuan itu al-madrasatul ula. Ibu itu merupakan sekolah yang pertama dan utama di dalam mendidik anak. Kenapa dikatakan yang pertama dan utama dalam mendidik anak? Karena seorang ibu itu dari masa buayan, dari dalam perut kita udah kita ajarkan. Mungkin kata ngajarnya dengan ilmu. Tahu ngajar anak tadi dalam tiang apabila kita mau belajar. Ini teman ngumbe-ngumbe, wah merari doang pikirannya. Nama ngumbe-ngumbe, wah lain-lain doang. Karena itu ibu harapkan sekali lagi, terutama anak-anak ibu yang besar, silahkan pikirkan bagaimana cara kita untuk meraih ilmu pengetahuan supaya kita jadi orang yang sukses, supaya kita mampu untuk mengendalikan diri kita, mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Itu kita bisa akan kendalikan, nafsu bisa kita kendalikan apabila ada yang kita pakai untuk memperingatkan diri kita sendiri. Begitu juga dengan ilmu jadi seorang ibu yang baik, jadi pendidik yang baik. Bagaimana kita harus berhati lapang, mungkin kata berhati sabar dalam menghadapi anak-anak kita, kenakalan anak kita mungkin akuta itu dengan ilmu. Apalagi dalam zaman sekarang ini yang namanya anak-anak itu kan tanggung jawab kita dunia akhirat kita. Kita sebagai ibu jadi contoh tauladan. Ibu, ini calon-calon ibu. Semua kita yang perempuan ini calon-calon ibu. Dan anak-anakku yang udah jadi ibu, silakan bimbing anak-anak kita. Karena yang namanya seorang pendidik bukan hanya kita sekedar mendidik di sekolah juga, di sekolah saja, tapi di rumah itu yang pertama kali. Paling utama adalah di rumah. Kita didik anak kita dengan penuh kesabaran, keikhlasan, ngumbe-ngumbe betahna, ngumbe-ngumbe rewelna, sabar, beristighfar yang baik dan benar.
Jangan sampai mulut kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak benar. Sebagai seorang ibu kita tahu jaga mulut. Karena apa? Ucapan itu adalah doa bagi anak-anak kita. Kita mengucapkan kalimat yang baik, yang benar. Tidak sekali paran anak terbodoh, tidak sekali paran anak termelak. Seolah-olah tertempak anak terjadi dengan bodoh, seolah-olah tertempak anak terjadi dengan melak. Enang-enang kata kita ya. Jadi kalimat kita itu sebagai seorang ibu benar-benar kita menjaga. Tatkala nepetah anak teh nelapang dadan teh kesabar. Sabar itu kuncinya dan ikhlas. Ikhlas sekat lagu mari kita sama-sama belajar. Sekali lagi ibu harapkan silakan tuntut ilmu sebanyak mungkin. Pelajari ilmu sebanyak mungkin untuk bekal kehidupan kita dunia dan akhirat. Ibu pesankan sekali lagi, ibu amanatkan sekali lagi kepada anak-anakku. Dedek becat merari. Peta ilmu sebanyak-banyaknya untuk bekal dunia akhirat. Siap? Siap? Mudah-mudahan benar-benar siap dan mudah-mudahan hari ini ada berkah dan manfaatnya. Hanya ini yang ibu amanatkan kepada anak-anakku semua. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.